Ibu Umi, saya ada pertanyaan Sep. 1. Siapa yang akan menikmati uang yang di HRCUT 29-31% dari nasabah? Kemana larinya uang TSB? HRCUT jangan besar amat dong, sampai 31%. Misal 5% sih barangkali akan dipertimbangkan. 2. Cicil 5-15 tahun kan harusnya ada bunganya, seperti bunga ORI atau deposito. Mengapa tidak buat begitu KPD nasabah kok mau dicicil tanpa bunga? Kalau ada bunga selama menunggu 5-15 dan barangkali nasabah bisa legowo. Mohon dijawab ya. Terima kasih. Tampilkan kutipan teks. Diri Ibu Betty. Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut. 1. Penetapan skema diambil dengan mempertimbangkan aset Jiwasraya yang hanya 28% dari total kewajiban, sehingga secara organik Jiwasraya tidak mampu membayarkan kewajiban kepada pemegang polis. Setelah mendapatkan komitmen pemerintah dan dengan legislatif melalui UU APBN 2021 akhirnya diputuskan skema restrukturisasi polis Jiwasraya. Untuk polis dari lini bisnis Bancasurans ditawarkan 3 skema tersebut. 2. Skema restrukturisasi diputuskan dengan mempertimbangkan kecukupan dana untuk menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis Jiwasraya. Demikian kami sampaikan. Bu Umi yang terhormat, keputusan restrukturisasi atau tidak harus persetujuan kreditur. Jiwasraya sebagai debitur pengutang tidak boleh mengatur sendiri berapa sisa hutangnya. Ibu janganlah menggiring nasabah bahwa keputusan restu adalah yang terbaik. Melakukan HRCUT itu sama saja JS ingin hutangnya mengecil dan bahkan lunas sampai 15 tahun ke depan tanpa membayar. Polis jatuh tempo harus bayar sesuai tertulis. JS janganlah ingkar, jangan ngemplang. Ada jutaan manusia menderita akibat keputusan ini. Jangan bilang bahwa negara sebagai pemilik BUMN tidak punya uang, tagar Tuhan tidak suka SB. Perampok uang Jiwasraya set ditangkap dan dipenjara. Hartanya set disita, merekalah yang salah dan bukan nasabah. Jadi janganlah membebani nasabah dengan malapetaka di JS akibat perampokan itu. Uang sitaan bisa digunakan bayar nasabah kok, asalkan ada kemauan pengendali. Ada jutaan nasabah masih terus bertanya-bertanya, mengapa dana PMN 20T diberi ke IFG Life? Harusnya diberi ke Jiwasraya yang lagi sekarat, ditambah lagi modalnya supaya sehat. Buat apa mendirikan brand baru lagi? IFG akan sama saja degen JS ke depan bisa dirampok dana nasabahnya oleh oknum dan kemudian akan ada restu jilid 2, 3, 4 des. Lah wong Jiwasraya yang ratusan tahun aja bisa kolapse. Banyak kasus asu-asu lainnya seperti Aset Bri, Crescent Etai Yadel. Bu Umi, membuat skema 3 opsi itu adalah kerjaan manusia yang mati rasa tidak punya hati dan tidak berperi kemanusiaan karena menyengsarakan 5 juta rakyat dengan merampok uang nasabah melalui HRCUT atau mau cicil 15 tahun tanpa bunga. Saya saran Ibu segera tinggalkan saja pekerjaan ini, daripada Ibu Umi dituntut pertanggungjawaban di akhirat oleh para malaikat. Masih banyak kerjaan lain yang lebih rahmatan lil alamin. Kan Ibu setahu setiap orang meninggal sebelum ke liang lahat, pihak keluarga selalu bertanya jika masih ada utang almarhum, tentu akan mereka lunasi.